Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita bersama akan melanjutkan pembahasan SKB untuk materi penyuluh pertanian, bagian yang ke-12. Langsung saja. Administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada sasaran berikut, kecuali A. Petani, B. Penyuluh, C. Kontak tani, D. Sejawat. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sejawat. Sejawat bukan pelaku agribisnis yang menjadi sasaran pemberdayaan. Di sini sasaran pemberdayaannya adalah sumber daya manusia. Petani, penyuluh, dan kelompok tani ini dipandang perlu untuk diberdayakan sebagai tugas seorang penyuluh pertanian ya. Petani, penyuluh, kontak tani merupakan pelaku agribisnis yang menjadi sasaran pemberdayaan. Next. Administrasi penyuluhan sebagai total sistem harus dapat bergerak menuju sasaran dan tujuan yang mempunyai kesatuan A. Hamparan, B. Kelompok, C. Pola pikir, D. Domisili. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pola pikir. Pola pikir merupakan kesatuan dari administrasi ya. Sedangkan hamparan merupakan lahan atau garapan petani, bukan berarti, dan kelompok dan domisili ini merupakan orangnya ya, orang yang melakukannya. Administrasi penyuluhan itu berarti ada di mindset atau pola pikir penyuluh itu sendiri agar dapat bergerak maju. Semua ada di pola pikir atau mindset penyuluh tersebut sendiri. Upaya yang berkaitan dengan administrasi personalia adalah A. Perbaikan sarana yang dibutuhkan penyuluh, di antaranya mobilitas yang tinggi, sumber daya material, perumahan. B. Penyediaan dana yang mencukupi untuk kelancaran tugas penyuluhan. C. Adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang baik. D. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita telah satu persatu dari yang A. A ini diantaranya mobilitas yang tinggi, sumber daya material, dan perumahan. Ini bukan administrasi personalia. Personalia ini lebih ke pribadi seseorang ya. Jadi pribadi personal sifatnya, makanya namanya personalia. Kalau ini lebih keluar dan lebih ke material atau benda. Ini jelas-jelas bukan administrasi personalia. A kurang tepat. Untuk B, ini penyediaan dana. Kita sudah dengar kata dana atau uang, berarti masuk ke administrasi, ke ekonomi ya. Lebih cenderung ke ekonomi. Untuk sistem pelaporan, ini berarti sudah masuk ke birokrasi. Karena dia ada sistem pelaporan, evaluasi, ini masuk birokrasi ya. Dan inilah yang namanya personalia. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi ya. Ini perbaikan sarana, ini upaya kemudahan bagi penyuluh. Kalau penyediaan dana ini upaya pengelolaan keuangan masuknya. Kalau sistem pelaporan ini birokrasi pelaporan. Langsung saja. Salah satu peran kelompok adalah sebagai kelas belajar. Artinya kelompok tani merupakan titik-titik. A. Tempat memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. C. Alat komunikasi yang baik antar sesama anggota.
anggota dengan pengurus, serta anggota atau pengurus dengan penyuluh, bank, dan KUD. D. Wadah usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, yang dipandang sebagai satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Peran kelompok sebagai belajar, ini sebagai wadah belajar mengajar, ini sudah jelas ya. Kelas belajar ini ada hubungannya dengan belajar mengajar. Ini kerjasama kurang tepat. Ini alat komunikasi juga bukan kelas belajar. Ini wadah usaha, ini lebih ke bisnis atau ekonomi ya. A, C, dan D kurang tepat. Yang benar adalah yang B sebagai wadah belajar mengajar. Pernyataan yang benar terkait dengan KTNA adalah A. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di wilayah kecamatan dan kabupaten atau kota. B. Semua kontak tani atau ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA. C. Merupakan organisasi formal perwakilan petani. D. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Jawaban yang tepat adalah yang D. KTNA ini terkait sebagai fungsi wadah masyarakat, musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. KTNA merupakan organisasi non-formal perwakilan petani. Ini organisasi formal berarti salah, karena ini merupakan organisasi non-formal. Tidak semua kontak tani atau ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA. B. Salah. KTNA ada juga di wilayah provinsi atau nasional, bukan hanya ada di kabupaten kota. Oke. Ini logo KTNA Indonesia. KTNA atau disingkat Kontak Tani Nelayan Andalan adalah suatu organisasi independen di Indonesia yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur yang berbasiskan agribisnis dan lingkungan hidup di pedesaan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian belum subscribe di video saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan tetap setia menonton sebagai penonton 31%. Dan bagi kalian yang 69% belum subscribe, saya ingatkan klik tombol subscribe itu untuk membantu keberlangsungan YouTube channel ini. Dan untuk coronavirus, semoga kalian bisa stay safe dimanapun kalian berada di penjuru pelosok negeri Indonesia. Dan juga bagi kalian yang WFH, agar kalian bisa tetap semangat WFH, tidak hanya rebahan. Jika kalian rebahan, mungkin ada baiknya jika kalian rebahan sambil nonton video pembahasan dari channel ini. Pengertian rembuk paripurna dalam kegiatan KTNA adalah A. Pertemuan lengkap seluruh anggota KTNA tingkat wilayah untuk menetapkan pengurus harian dan mengembangkan peran petani nelayan dalam pembangunan pertanian. B. Pertemuan lengkap seluruh pengurus harian ditambah utusan atau wakil petani nelayan dari tingkat bawah yang membahas masalah umum kegiatan KTNA. C. Pertemuan antara pengurus harian ditambah beberapa KTNA lainnya untuk menetapkan ketua KTNA dan ahli andalan sebagai delegasi mimbar sarasehan, membahas masalah dan menindaklanjuti hasil mimbar sarasehan. D. Pertemuan pengurus harian KTNA membahas kepentingan petani nelayan di wilayah yang bersangkutan. Oke, pengertian rembuk paripurna dalam kegiatan KTNA adalah yang B.
Pertemuan lengkap seluruh pengurus harian ditambah utusan atau wakil petani nelayan dari tingkat bawah yang membahas masalah umum kegiatan KTNA. A itu termasuk kategori rembuk utama, bukan rembuk paripurna. Yang C termasuk kategori rembuk madya. Yang D termasuk kategori rembuk harian. Langsung saja. Ini contoh rembuknya ya. Rembuk adalah forum musyawarah pengurus kelompok KTNA untuk membahas masalah yang dihadapi petani nelayan dalam pengembangan usahanya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, rencana, dan program kerja serta keputusan KTNA. Ini KTNA Expo tahun 2018 yang ada di website resmi Kementan RI. Berikut ini upaya yang dilakukan KTNA dalam rangka penataan dan perbaikan organisasi, kecuali A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. B. Jumlah KTNA setiap desa sebaiknya tetap. C. KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota. D. Perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA. Jawaban yang tepat adalah yang D. Karena pemilihan KTNA dilakukan secara berjenjang dan tidak perlu adanya penyuluhan dari pemerintah. Jadi yang D ini kecuali ya, termasuk yang kurang tepat. Karena ini tidak perlu ikut campur tangan urusan dari pemerintah. Berikut merupakan teknis administrasi tentang BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, kecuali A. Wilayah kerjanya mencakup 1-2 wilayah kecamatan. B. Terdiri dari beberapa wilayah binaan. C. Wilayah binaan dikenal sebagai wilayah kerja penyuluhan pertanian WKPP. D. Tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas penyuluh lapangan PPL yang mencakup 1 atau beberapa desa. Kecualinya ya adalah yang D. Tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas PPL yang mencakup 1 atau beberapa desa. Ini kurang tepat. Jumlahnya bukan 2 orang petugas ya. Nanti kalian mungkin bisa cari berapa jumlah WKPP di tiap petugas atau berapa desa yang mereka layani. Langsung saja. Salah satu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah A. Melakukan kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, kontak tani, dan pelaku agribisnis. B. Membuat demplot, pengembangan model usaha tani, kemitraan agribisnis, dan ketahanan pangan. C. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. D. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi pasar bagi petani. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional merupakan fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. Kalau jawaban A, B, dan D ya, merupakan fungsi dari BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Penyuluh dapat memiliki alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai A. Guru, B. Penasehat, C. Penganalisis, D. Organisator. Jawaban yang tepat adalah penasehat.
Penyuluh berperan sebagai guru untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sasaran. Sebagai penganalisis, melakukan pengamatan terhadap keadaan SDA, SDM, perilaku masyarakat, kebutuhan, dan melakukan alternatif pemecahan masalah. Sebagai organisator, mampu menjalin hubungan yang baik dengan semua lapisan masyarakat, tokoh, ketua kelompok tani, serta memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan perubahan. Penasihat inilah yang memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis ekonomi dan sosial. Penasihat itu bahasa Inggrisnya advisor. Seperti itulah tugas penyuluh sebagai advisor atau penasehat. Terima kasih sudah setia menonton YouTube channel saya dan telah melihat pembahasan soal penyuluh pertanian dari 1 sampai nomor 10 ya. Ada 10 soal. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, bisa kalian ulang lagi menontonnya. Jika memang ada jawaban yang kurang tepat, boleh kalian memberikan jawaban kalian yang sudah disertai dengan argumen yang valid dan ada dasar yang jelas. Itu saja. Jika kalian memang ingin belajar dengan lebih baik lagi, kalian mungkin bisa googling atau searching buku-buku lagi, baca buku tentang penyuluh pertanian atau materi-materi yang ada di internet. Stay curious, terima kasih, dan sampai jumpa. Selamat belajar.